Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziggy Afisham dengan NIM 1018 dan Khalif Ryan dengan NIM 3002. Dan kami akan menjelaskan tentang tugas implementasi teknik analisis visual di mata kuliah analisis dan visualisasi data. Sebelumnya kami ingin meminta maaf dikarenakan ketidaktelitian dari pihak kami dari dan adanya perubahan eh, jadwal pengumpulan tugas. Jadi kami mohon maaf kepada dosen bersangkutan. Eh, Langsung saja kita mulai. Untuk pertama-tama itu akan dijelaskan oleh Halif mengenai analisis yang akan ditampilkan di layar komputer ini. Baik, pertama-tama ini judul visualisasi dari website Databox adalah hampir 5.000 alam di Indonesia 2023 karhutla atau kebakaran hutan dan lahan mendominasi. Jadi ini adalah analisis tentang pencatatan bencana alam selama 2023. Nah, di sini bisa kita lihat eh, ada bencana paling terbanyak yaitu kebakaran hutan dan lahan yang dicatat sebanyak 1.802, banjir yang dicatat sebanyak 1.168, cuaca ekstrem dicatat sebanyak 1.155, tanah longsor dicatat sebanyak 579, kekeringan yang dicatat sebanyak 168, gempa bumi dan gelombang pasang atau abrasi yang tercatat sebanyak 31 masing-masingnya, erupsi gunung api tercatat 4 kali dan tsunami tercatat 0 kali. Nah, pertama kita akan membahas tentang data bencana terbanyak yaitu kebakaran hutan dan lahan. Dan saya yakin hal itu adalah hal pertama yang dilihat oleh Pak pembaca. Pertama alasannya, setelah dicari tahu ternyata pada tahun 2023 ini ada terjadi perubahan cuaca yang ekstrem dan termasuk juga peristiwa yang disebut dengan El Nino. El Nino itu adalah uh, angin kering yang melewati Asia sehingga perubahan cuaca ekstrim dan kebakaran hutan lebih mudah terjadi. Kebakaran hutan ini kebakaran selain itu juga kebakaran hutan dan lahan ini lebih sering terjadi karena pada tahun 2023 ini sedang marak-maraknya pembukaan lahan ilegal terutama uh, dan hal itu terjadi karena kurangnya uh, attention dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya yaitu ada banjir tercatat 1.168 kali dan cuaca ekstrem sebanyak 1.155. Nah, untuk banjir penyebabnya karena pertama banjir itu mendominasi di daerah Jawa. Memang daerah Jawa tuh terdapat di antara dua laut yang memiliki arus yang kuat. Selain itu, memiliki banyak sungai yang tersumbat oleh sampah. Oleh karena itu, pada setiap tahunnya banjir mendominasi, kecuali mungkin kali ini dikarenakan peristiwa El Nino sebelumnya. Nah, kemudian cuaca ekstrem yang tercatat sebanyak 1.155 kali. Nah, cuaca ekstrem ini merupakan bisa dibilang salah satu sumber dari banyak bencana alam lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan. Nah, mungkin setelah dikatakan begitu, pembaca mendengar akan bertanya-tanya, jika misalnya cuaca ekstrem itu adalah penyebab dari kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain, mengapa tidak tercatat dengan memiliki pencatatan terbanyak? Nah, ada beberapa jawaban, yaitu yang pertama, untuk apa? Tidak ada skala penghitungan yang konkret untuk menghitung cuaca ekstrem ini. Jadi untuk penghitungan cuaca ekstrem ini akan sedikit banyak akan terjadi fluktuasi. Nah, kedua, jangka waktu terjadinya cuaca ekstrem itu lebih panjang. Misalnya seperti ini. Eh, Dalam seminggu itu bisa tercatat sekali cuaca ekstrem sepanjang 1 minggu.
Nah, dalam waktu seminggu itu dapat terjadi beberapa kebakaran hutan atau beberapa tanah longsor. Sekian untuk cuaca ekstrem. Selanjutnya yang dapat kita lihat itu kekeringan. Kekeringan ini juga salah satu dampak dari cuaca ekstrem. Nah, dan mungkin juga sama seperti cuaca ekstrem tadi, untuk pengukuran kekeringan ini jangka waktunya lebih panjang sehingga eh, laporan pencatatan lebih sedikit. Kemudian selanjutnya yang selain dari pembaca akan melihat data terbanyak, tentu saja pembaca akan cepat melihat data paling sedikit. Nah, untuk hal ini yaitu tsunami. Untuk tahun 2023 tidak terjadi tsunami karena beberapa hal. Nah, yang pertama itu tsunami itu terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan atau penggeseran lempeng vulkanik. Nah, penggeseran lempeng tektonik yaitu gempa bumi hanya tercatat sebanyak 31 kali pada tahun 2023. Sementara untuk pergeseran lempeng tektonik yaitu erupsi gunung berapi hanya tercatat 4 kali. Nah, selain itu, untuk terjadinya tsunami dibutuhkan pergeseran lempeng tektonik atau vulkanik yang sangat besar. Jadi juga bisa memberitahu bahwa dari 31 pencatatan gempa bumi dan pencatatan 4 kali erupsi gunung api tidak ada dari pencatatan tersebut yang dahsyat sehingga dapat menghasilkan tsunami. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh Ziggy. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita masih ada beberapa hasil analisa kami juga. Yang pertama ingin saya bahas ialah setelah melihat dari kedua data yang kami miliki. Yang pertama ini kan adalah jumlah bencana pada tahun 2023 dan juga satu lagi adalah pada tahun 2024. Nah, dari kedua data ini dapat dilihat bahwa ada perubahan yang signifikan dan juga perbedaan jumlah data berdasarkan tipe bencana yang berbeda juga. Jadi beberapa hal yang dapat kami ambil dari analisisnya ialah yang pertama, setelah melihat di kedua data ini dapat terbukti benar bahwa kejadian tsunami itu tuh membutuhkan fenomena bencana yang cukup besar untuk terjadi seperti yang dijelaskan oleh Halid tadi. Walaupun di tahun 2024 ini ada 3 gempa bumi dan 1 erupsi gunung berapi, mungkin keempat bencana tersebut terjadi dalam skala yang kecil atau tidak cukup besar untuk memicu adanya bencana tsunami. Lalu untuk poin kedua adalah dampak dari cuaca ekstrem ini bisa saja memicu beragam macam bencana. Eh, jadi tidak hanya berfokus kepada satu macam bencana oleh satu penyebab. Misalkan kita lihat pada tahun 2023 dengan jumlah cuaca ekstrim yang bisa dibilang top 3 bencana terbanyak, yang paling sering terjadi adalah banjir dan juga kebakaran lahan. Hal ini dikarenakan mungkin karena selama data ini diambil itu kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ini mengambil data dari musim kemarau dan juga musim hujan selama 1 tahun ini, yang menunjukkan bahwa kebakaran hutan lebih banyak terjadi daripada banjir. Berarti bencananya lebih banyak, lebih besar dampak dan lebih banyak juga bencana yang terjadi pada musim kemarau. Sedangkan pada tahun 2024 karena ini data yang baru diambil dari tanggal 1 Januari sampai 15 Februari dapat disimpulkan juga bahwa cuaca ekstrim tahun ini lebih banyak terjadi pada musim penghujan. Berdasarkan hasil data yang diterima bahwa lebih banyak eh, bencana banjir yang terjadi yaitu sebanyak 156 kali dibandingkan dengan kebakaran hutan atau lahan yang hanya terjadi 5 kali dalam kurun waktu 2 bulan pertama di tahun 2024 ini. Nah, berikut juga yang ingin kami sampaikan selain dari analisis ini, kami ingin sedikit menjelaskan 3 macam metode teknik analisis visualisasi untuk metode klasifikasi analisa kami. Jadi yang pertama itu adalah comparing categories. Kami membandingkan fenomena yang terjadi antara tahun 2023 dan tahun 2024 dengan menampilkan dan juga menganalisa kedua data untuk melihat
perbedaan ataupun perbandingan dari kedua data tersebut. Lalu untuk metode showing changes over time, kami melihat perubahan apa saja perubahan pola bencana dan tipe-tipe bencana yang terjadi berdasarkan faktor selain bencananya. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi mengenai iklim dan juga kurun waktu terjadinya, kurun waktu diambilnya analisa data yang divisualisasikan di data box ini. Lalu untuk plotting connections dan relationships, yaitu kami menggunakan metode ini untuk mencari tahu hubungan antara bencana yang memungkinkan untuk memprediksi sebab akibatnya. Jadi misalnya kami seperti yang kami jelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa cuaca ekstrim adalah salah satu eh, dampak atau bencana yang menjadi titik pemicu untuk banyak bencana. Apalagi dapat dilihat bahwa cuaca ekstrim ini selalu berada di eh, top 3 atau bahkan yang salah satu yang teratas dari hasil visualisasi data yang dapat kita lihat. Yang menjadi salah satu pemicu agar terjadinya bencana-bencana lain seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Eh, kurang kurang lebih itu saja untuk analisa tugas saat implementasi teknik analisa visual kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan pengumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.